Ribuan mahasiswa Universitas Cenderawasih mengikuti pembukaan kuliah umum tahun akademik 2024 bersama narasumber dari Kakanwil Kemenkumham, Antonius Ayorbaba, dan moderator dari Fakultas Hukum, Yusak Elisa Reba, yang dibuka secara resmi oleh pembantu Rektor 1, Dirkrun Tuboy, berlangsung di Auditorium Uncen. 2, 3. Ia menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang profesional tidaklah mudah. Tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Sebagai pedoman acuannya, seorang mahasiswa harus percaya pada talenta, kemampuan dan kepintaran yang Tuhan berikan. Dan mahasiswa harus membuat pilihan-pilihan pembelajaran yang tepat, yang dapat memberikan kontribusi saat melangkah ke depan. Menurut pembantu Rektor 1, Dirkrun Tuboy menambahkan bahwa lembaga Uncen mempunyai program kreativitas mahasiswa yang dibiayai oleh Uncen. Untuk itu Uncen juga memberikan kebebasan kepada mahasiswa dan para dosen dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dan diharapkan dari kreativitas mahasiswa tersebut dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektual sebagai hak paten dan dapat dikomersialkan untuk menambah pendapatan mereka. Iya, untuk mahasiswa baru tentu saja kita berpesan mereka harus serius, kemudian fokus untuk dapat mengikuti pendidikan tinggi ini dengan sangat baik. Karena kita ketahui sekarang bahwa pendidikan ini kan sifatnya universal, dengan seleksi yang sangat ketat itu. Sehingga kalau mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak fokus dalam perkuliahan, itu membuat mereka akan terseleksi dengan sendirinya. Harapan kita tentu saja ini momentum yang baik, mereka diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Kedepannya kesempatan ini jangan sia-siakan karena ada banyak sekali anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi dan mereka tidak diberikan kesempatan itu. Kira-kira demikian. Berapa orang Pak pesertanya ikut hari ini? Ya, kita mahasiswa baru di Universitas Cenderawasih itu ada sekitar 4.300-an mahasiswa. Iya, kita ada 9 fakultas dan kemudian 1 program pasca sarjana. Iya, jadi kekayaan intelektual ini kan muncul dari suatu inovasi, muncul dari suatu kreativitas gitu. Di Universitas Cenderawasih, kita memfasilitasi itu, baik pada mahasiswa tapi juga pada dosen. Nah, pada mahasiswa, Universitas Cenderawasih memfasilitasi dengan program kreativitas mahasiswa. Jadi memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan ya. Kita ketahui bersama kita punya undang-undang atau Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Itu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk kemudian berkreativitas untuk menemukan inovasi yang baru, tapi juga dalam menemukan passionnya melalui kurikulum melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nanti setelah mereka mengikuti pendidikan atau perkuliahan di 5 semester pertama, setelah itu mereka diberikan ruang diberikan kebebasan untuk mengikuti program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Di sini mereka akan bekerja sesuai dengan mitra kita, baik itu magang misalnya atau melalui KKN atau kerja sosial, untuk tadi melengkapi dirinya dan kemudian menemukan passion mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kita punya program-program kemahasiswaan seperti tadi saya sampaikan bahwa program kreativitas mahasiswa ini salah satu program yang memang ditujukan untuk mengembangkan minat, bakat, talenta, kemudian kemampuan kreativitas dan inovasi dari mahasiswa. Kalau untuk dosen kita juga punya, kita memberikan kesempatan memberikan ruang bagi dosen untuk mengembangkan dirinya melalui berbagai insentif pendanaan riset di Universitas Cenderawasih. Terima kasih. Materi dari Kemenkumham Papua Antonius Ayorbaba menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham telah menerbitkan 60 pencatatan sertifikat berupa merek dan hak cipta, dan juga menerbitkan 3 kekayaan intelektual paten yang telah diserahkan kepada dosen dari Uncen dan Poltekkes, Kementerian Kesehatan Jayapura. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Antonius Ayorbaba menyampaikan peran sentra kekayaan intelektual dalam memperkuat Universitas Cenderawasih sebagai badan layanan umum. Ia berharap masing-masing fakultas Uncen
dalam penyusunan dan praktek kerja lapangan, dapat bersinergi dan berkolaborasi bersama Kemenkumham dalam melindungi kekayaan intelektual. Bagi saya, ini mimpi yang ketika digarap dengan strategi yang baik, dengan inovasi dan kreativitas, tidak mustahil tantangan Uncen untuk pendapatan dari sisi BLU, dari sektor kekayaan intelektual bisa digarap dan menaikkan reputasi Uncen. Akan ada banyak penelitian-penelitian yang bisa dilakukan, dan apa yang ada di masyarakat melalui kekayaan intelektual komunal bisa dikembangkan sehingga baik peneliti tapi juga masyarakat sama-sama memperoleh manfaat. Itulah nilai keadilan dan kesejahteraan di tanah Papua yang bisa diraih. Pesan saya, mereka hari ini harus memiliki komitmen untuk menjadi mahasiswa yang baik. Mahasiswa yang baik itu harus bertumbuh dalam sebuah komitmen yang baik. Komitmen yang baik itu harus dibangun dalam sebuah disiplin yang baik. Disiplin yang baik itu harus dilakukan dengan kerja yang fokus, belajar yang fokus, dan harus percaya diri bahwa dunia sudah mengglobal. Uncen tidak ketinggalan dengan perguruan tinggi lain manapun, baik di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Hanya perlu strategi untuk menggerakkan kekuatan SDM melalui mahasiswa. Yang berikut, program sentra kekayaan intelektual ini penting. Untuk itu, masing-masing fakultas dalam penyusunan dan melakukan kegiatan untuk praktek kerja atau praktek lapangan bagi mahasiswa bisa memasukkan, dan kami Kementerian Hukum dan HAM siap bersinergi, berkolaborasi, menjadikan agen-agen baru untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakat. Mari mulai satu langkah kecil, tapi satu ketika memberikan dampak yang besar. Pastikanlah masyarakat yang ada di kampung-kampung, sekalipun mereka ada di kampung, tapi dengan kekayaan intelektual yang Tuhan taruh di hati mereka, melalui pikiran mereka, dan olah pikir mereka lewat karsa mereka, memberikan suatu pengetahuan tradisional, mereka juga bisa mendapatkan dampak dan manfaat. Kesejahteraan tidak hanya harus ada di kota, tapi kesejahteraan juga harus ada di kampung-kampung. Dan ini harus dimulai oleh mahasiswa. Uncen mengambil peran, dan jawabannya hanya satu: daftar lindungi kekayaan intelektual komunal masyarakat di Papua, supaya para peneliti juga mendapat bagian dengan kekayaan intelektual nasional. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak, Pak. Dirkruntuboy berpesan kepada mahasiswa bahwa masa studi terbatas. Diharapkan lebih harus serius dan fokus untuk menempuh pendidikan tinggi dengan baik. Karena pendidikan ini sifatnya universal dengan seleksi yang sangat ketat. Saya harapkan mahasiswa jangan sia-siakan kesempatan di kampus Uncen Papua. Epen Ketaren melaporkan.